Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi kathiru. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Mengawali khutbah ini, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kita makin berkualitas dan bermakna, seiring dengan ibadah Ramadan yang baru kita lalui. Bermakna bagi diri sendiri maupun bagi sesama manusia, sehingga menjadi manusia unggul, bermanfaat, sebagaimana nasihat Rasul pada kita. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Dengan modal takwa itu, semoga Allah memberikan keteguhan hati, menjaga ukhuwah, persaudaraan, kerukunan, dan harmoni antar warga bangsa yang kita cintai ini. Wasiat untuk bertakwa yang selalu disampaikan oleh setiap khatib. Jangan sampai sia-sia dan hidup ini seakan-akan dibelenggu rutinitas tanpa makna. Orang yang bertakwa bukanlah orang yang ingin masuk surga sendirian, tetapi orang yang peduli terhadap sesama, mencari solusi terbaik dari ketimpangan masyarakat, dan berusaha menciptakan keseimbangan hidup agar tercipta harmoni kemanusiaan, ibarat taman dengan aneka warna bunga yang indah dipandang mata. Dengan kata lain, menjalin hubungan vertikal dengan Allah dan peduli terhadap sesamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam suasana Idul Fitri seperti sekarang ini, tiada kata yang lebih tepat diucapkan selain takbir, tahlil, dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata-kata ini merupakan ekspresi pengakuan kita akan kemurahan, kebesaran dan keesaan Allah yang telah memberi nikmat begitu banyak, kebaikan yang tak terhitung, seperti firman-Nya dalam surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri pada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Terlalu banyak nikmat Allah yang kita terima, hingga tak mungkin kita dapat menghitungnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Konsekuensi dari anugerah yang begitu banyak ini, sudah selayaknya kita meningkatkan ibadah dan pengorbanan karena Allah semata. Di antara nikmat dan pertolongan Allah yang patut kita syukuri adalah suasana negeri kita, yang makin kondusif dari bencana global tersebarnya virus COVID-19. Hari ini, dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan, kita dapat kembali mensiarkan ajaran Islam, sholat Idul Fitri berjamaah di masjid-masjid, di lapangan, di surau-surau. Setelah 2 tahun kita menahan diri, mengunci diri, membatasi interaksi dan hidup tercekam oleh ancaman COVID. Semoga dengan bersyukur pada Allah kita diberikan tambahan kesehatan dan kekuatan olehnya untuk berkarya dan beribadah, dan suasana kehidupan kembali normal di segala lini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah puasa yang telah kita lalui dan ibadah puasa telah kita lalui dan saat ini kita berhari raya dengan penuh khidmat dan rasa syukur. Dalam suasana seperti ini mari kita renungkan nilai-nilai dari puasa yang telah kita lalui dan Idul Fitri khususnya berkaitan dengan kerukunan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kita ketahui bersama, Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah dan sekaligus seorang negarawan. Kehadirannya menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana dalam firman-Nya disebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya 107. Rasulullah datang membawa kesejukan, keteduhan, kedamaian untuk merestorasi akhlak umat manusia pada waktu itu. Sebagaimana sabda beliau, "Innama bu'ithu liutammi makarimal akhlak." Ajaran yang ditinggalkan dan keteladanan yang diperlihatkan oleh beliau dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara selalu relevan dengan situasi yang terjadi di berbagai belahan dunia ketika Islam berinteraksi dengan kebinekaan. Relevan dengan kondisi negeri kita yang majemuk dan memerlukan kedamaian, kerukunan dan harmoni antar sesama warga bangsa. Inilah yang antara lain mengundang simpati mereka yang sebelumnya memandang Islam penuh sinisme, berbalik menjadi simpati karena melihat kesejatian Islam sebagaimana terlihat pada diri Rasulullah SAW. Inilah sosok terbaik bagi kita untuk menjalin persaudaraan dengan sesama di tengah-tengah suasana kemajemukan seperti negeri kita. Dalam mengajak kepada kebaikan dilandasi oleh semangat kebijaksanaan dan kelembutan sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam fadlu min hawlik. Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Al-Quran melukiskan perangai Rasulullah dengan kelembutannya, menjadikan orang bersimpati sehingga dalam waktu yang relatif singkat, Islam yang didakwakan di semenanjung Arabia itu berkembang ke barat, hingga ke Eropa, dan ke timur hingga negeri kita tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita menilai sejarah panjang perjalanan bangsa, akan terlihat dinamika maju mundur, susah gembira, dan manis getirnya perjuangan menghadapi berbagai masalah. Salah satu di antaranya adalah menjaga kesatuan-kesatuan yang menjadi kunci akan maju dan tidaknya bangsa ini di kemudian hari. Negeri kita yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan 17.000 lebih gugusan pulau dan ratusan adat dan tradisi sangat memerlukan keutuhan dan persatuan, memerlukan kebersamaan di tengah-tengah kemajemukan. Persoalan bangsa Indonesia ini sesungguhnya bukan hanya sebatas ekonomi dan politik, melainkan yang lebih mendasar adalah sikap mental dan akhlak dalam kehidupan sosial sehari-hari, terutama menyangkut kerukunan dan harmoni bangsa. Puasa yang terus saja kita lalui sesungguhnya memiliki nilai fundamental untuk merawat kerukunan dan harmoni intern umat Islam dengan sesama warga bangsa. Hal ini terlihat pada esensi puasa yang tidak lain adalah menahan nafsu, mengasah batin dan spiritual kita, menahan angkara murka, membiasakan diri untuk bersabar menghadapi persoalan, membiasakan diri untuk ikhlas bertindak tanpa pamrih kecuali mohon ridha Allah. Mereka yang puasa tetapi tidak menjaga diri dari perbuatan tercela tidak akan memperoleh apa-apa selain lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atshu. Demikian kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puasa yang menjadi ajang untuk mengasah batin akan melahirkan manusia muttaqin dan memiliki dua orientasi kehidupan, yaitu iman dan tanggung jawab sosial. Pertama, keimanan pada Allah dan hal-hal gaib lainnya yang diformulasikan menjadi rukun iman. Kedua, kepedulian terhadap sesama yang tercermin di dalam kerelaan memberikan sebagian dari rezeki kepada mereka yang membutuhkannya. Jika puasa dilaksanakan dengan ikhlas, sabar, dan dilakukan hanya untuk Allah semata, maka insya Allah kita akan menjadi pemenang di hari Idul Fitri seperti ini.
layak mendapat predikat sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang makin kokoh keimanannya dan makin kuat tanggung jawab pemasyarakatannya. Tidak menciptakan kegaduhan, melakukan fitnah, membuat berita palsu, mengadu domba umat beragama, serta mengusik ketenangan umat beragama. Suasana Idul Fitri di negara kita memiliki makna tersendiri, khususnya yang terkait dengan relasi sosial atau hubungan kemasyarakatan. Hal ini tercermin di dalam intensitas hubungan silaturahmi saling minta maaf antar sesama. Al-Quran menyebutkan agar mensegerakan untuk minta ampunan Allah atas kesalahan yang kita lakukan, muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Selain minta ampun kepada Allah dalam relasi sosial, hendaknya kita selesaikan kesalahan dengan sesama manusia, dengan saling memberi maaf, menciptakan harmoni kehidupan. Silaturahmi yang mewarnai Idul Fitri juga memiliki makna historis dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi ajang mempertemukan warga negara dalam suasana batin yang diwarnai semangat kekeluargaan, saling membuka hati, memaafkan satu dengan lainnya. Itulah tradisi halal bihalal yang tak ditemukan dalam berbagai negara muslim lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Dengan silaturahmi orang tenggelam dalam suasana kekeluargaan, persaudaraan, mengubur dendam dan sakit hati. Manusia satu bukanlah serigala bagi manusia yang lain, tetapi keluarga besar yang diciptakan Allah penuh perbedaan, tetapi bukan untuk permusuhan, melainkan untuk saling mengenal satu dengan lainnya. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Mari kita renungkan bersama firman ini, berbicara dengan seluruh manusia, bukan hanya untuk orang beriman saja. Bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis yang berbeda. Secara kudrati mereka membentuk kelompok-kelompok dengan entitas masing-masing. Untuk apa ini semua? Bukan untuk bermusuhan sebagaimana lazimnya dunia binatang, tetapi untuk saling mengenal. Bukan hanya ingin dikenal dan tidak mau kenal orang lain. Ada hubungan simbiotik mutualistik dalam tata pergaulan yang menghasilkan kesetaraan saling respek satu dengan lainnya. Puasa dan Idul Fitri memiliki nilai etika yang melahirkan sikap solidaritas sosial dan kehendak untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan antar sesama umat Islam dan sesama warga bangsa. Disinilah Al-Quran yang diturunkan pada abad 7 Masehi itu telah berbicara lantang mengenai keharusan untuk melakukan interaksi sosial, bekerja sama dan saling mengenal di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kesemuanya ini dimaksudkan untuk menciptakan tanggung jawab sosial yang dewasa ini semakin menipis. Al-Quran diturunkan memberikan kaidah sosial, bagaimana manusia menjalin hubungan dengan sesamanya dengan rukun dan damai. Ini sejalan dengan misi kehadiran Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta yang dibuktikan dalam pergaulan dengan sesamanya, baik saat berada di Mekah hingga membangun masyarakat di Madinah serta berinteraksi dengan pihak lain. Ia melandaskan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui Piagam Madinah atau Mitsaq Madinah yang melindungi kaum minoritas berbuat baik kepada sesama. Dan ini sejalan dengan firman-Nya, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Inilah posisi umat Islam dalam tata pergaulan dengan masyarakat majmuk, yang tidak melarang untuk menjalin interaksi kemitraan yang baik selama tidak mengancam umat Islam. Oleh karena itu harus dijelaskan kepada mereka yang salah paham terhadap Islam ketika ada perang dalam sejarah perjalanan umat Islam, selalu terjadi karena membela diri lebih banyak bersifat defensif ketimbang ofensif.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Misi Rasul sebagai pembawa rahmat inilah yang didakwahkan kepada lingkungannya dengan segala suka dan duka, dan berhasil membuktikan Islam sebagai agama yang menyejarah, mengayomi, menebar kedamaian semenjak didakwahkan dari semenanjung Arabia hingga ke berbagai belahan dunia dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Di tengah-tengah keluhuran ajaran Islam seperti ini, ternyata masih ada pihak yang berusaha membuat citra buruk Islam dengan berbagai tujuan. Mereka itu tak rela Islam menjadi agama besar yang memberi inspirasi untuk peradaban dunia di masa yang akan datang. Ada pihak-pihak yang merasa terancam dengan kehadiran Islam yang memberi apresiasi terhadap nilai-nilai egaliter, persamaan derajat di antara manusia, dan menghapus kelas-kelas sosial yang menindas orang kecil yang tak berdaya. Ada pihak-pihak yang juga merasa terancam oleh nilai kemanusiaan yang dapat menggantikan nilai-nilai ekonomi seperti kapitalisme dan kolonialisme baru dengan segala bentuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ketika suasana sudah kondusif, rukun dan harmonis dalam hubungan antar warga bangsa, hendaknya jangan ada pihak yang ingin mengeruhkan suasana dengan mencomot isu-isu sensitif agama seperti yang terjadi belakangan ini. Masyarakat dunia termasuk kita sudah banyak belajar dari kasus-kasus menyangkut agama yang seharusnya menjadi pelajaran untuk dihindari jika tak ingin keutuhan bangsa terancam perpecahan. Apa yang terjadi di Barat tidak serta-merta dapat direplikasi, ditiru dunia Timur yang memiliki spirit agama yang kuat atas nama apapun, termasuk atas nama demokrasi dan kebebasan menyatakan pendapat. Marilah kita berdayakan umat Islam sebagai kekuatan positif, sebagai lokomotif membangun nilai-nilai kemanusiaan, nilai kerukunan dan harmoni sosial secara menyeluruh. Kita sadar di belahan dunia manapun, agama akan mengikat pengikutnya dalam suatu wadah yang disebut umat. Ia menjadi pengikat dari persaudaraan suci yang menembus batas-batas keluarga, etnik, bangsa, dan juga peradaban. Dalam konteks inilah konsep umat bisa menjadi unsur penentu untuk menciptakan dunia yang damai, adil, dan bermartabat. Namun di sisi lain juga perlu disadari bahwa kita hidup dalam dunia yang luas bersama-sama dengan orang lain dengan aneka latar belakang. Kesadaran ini bukan untuk memperuncing perbedaan menjadi bibit konflik, tetapi untuk mencari titik temu dengan hubungan dan dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita masuk ke bulan Syawal dan merayakan Idul Fitri. Hari ini kita kembali ke fitrah dan suci, kembali kepada lembaran yang bersih. Semuanya ini dalam rangka meningkatkan takwa kita, membersihkan hati kita semata hanya karena ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Selain mengokohkan hubungan dengan Allah, hablum minallah, Idul Fitri juga berfungsi sebagai sarana hubungan dengan sesama atau hablum minannas. Ungkapan ini memberikan penegasan terhadap kedudukan hari raya dalam Islam yang memiliki watak generik untuk semua kalangan, kalangan berada dan papa, pejabat dan rakyat, kalangan pengusaha dan karyawan. Inilah pelajaran berharga mengenai ajaran Islam yang menegaskan kedudukan manusia yang sama tanpa kelas sosial. Islam melakukan koreksi terhadap sistem sosial yang mengkotak-kotak manusia dalam ikatan suku, kabilah, jabatan, dan entitas lainnya. Di negeri kita kerukunan sudah tercipta cukup kuat. Mari terus-menerus kita jaga agar sebagai bangsa yang kuat, agar menjadi bangsa yang kuat, adil dan makmur di bawah ridha Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam khutbah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.